Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu al-ayah. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga saja dengan dua hal tersebut kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga kita diberi keistiqomahan dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah juga Rasulnya. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan juga untuk melangsungkan acara di kajian rutin melalui channel YouTube di Media Dakwah Bandung Kidul gitu. Insya Allah untuk kajian kali ini yang diadakan rutin oleh Pemuda Bandung Kidul di tiap Kamis, yang bagi ikhwatu iman yang mau menyaksikan langsung atau hadir gitu bisa datang ke sini ya, ataupun langsung saja melalui channel YouTube kami di Media Dakwah Bandung Kidul gitu. Untuk kajian kali ini sebagaimana meneruskan kajian yang kemarin, yaitu masih membahas tentang kajian tafsir ayat ahkam. Kita berada di tema Imaratul Masajid, memakmurkan masjid. Perlu diingatkan kembali bahwasannya di pertemuan kemarin kita membahas mengenai fungsi utama dari masjid. Sekali lagi, fungsi utama masjid berdasarkan riwayat Imam Muslim, yang mana di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya innama hiya lidzikrillah wassalat wa qiraatil Quran. Sesungguhnya masjid itu tiada lain dipergunakan untuk zikir kepada Allah, tiada lain dipergunakan untuk sholat, dan tiada lain untuk membaca Al-Quran. Zikir, sholat, dan baca Quran, tos sakitu fungsi utama nama. Sekali lagi, zikir, sholat, dan juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nanti sisanya kita akan bahas di fungsi sekunder atau fungsi kedua dari masjid itu. Ikhwati iman rahimakumullah, sebagaimana sebelumnya juga sudah ditegaskan, bahkan sangat-sangat ditegaskan, bahwasanya masjid ini kewajiban kita orang muslim, kewajiban kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman. Tidak boleh ada satu masjid pun yang memang kosong dari fungsi utama ini gitu. Tong aya masjid anu teu aya salat berjamaah di dalamna gitu. Jangan sampai ada masjid yang tidak terbacakan ayat Al-Qur'an di dalamnya gitu. Jangan sampai ada masjid yang kosong dari zikir, karena itu merupakan fungsi utama masjid. Ketika fungsi utama ini sudah hilang, maka masjid tersebut menjadi tanggung jawab semuanya. Umat muslim yang mengetahuinya, nu apal didinya aya masjid, tetapi ternyata di sana tidak dilaksanakan sholat, taya nu maca Quran, taya nu zikir gitu. Tentu saja itu menjadi tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita semua. Nunamina tanggung jawab antara pahala sareng dosa. Kalau bisa ditegakkan maka akan mendapatkan pahala tina memakmurkan masjid. Kalau terabaikan tentu saja dosa gitu. Di urusannya sudah bukan antara masjid ini ramai atau sepi, tetapi urusannya adalah kita nanti bisa masuk surga atau tidak gitu. Kita akan masuk neraka atau tidak, mendapat pahala atau dosa gitu. Padahal tepira ngansa ukur sholat gitu, ngansa ukur maca Quran di masjid. Tetapi nya etan bahayana teh gitu. Itu menjadi hal yang sangat penting karena itu merupakan fungsi utama. Sekali lagi, fungsi utama masjid. Ikhwati iman rahimakumullah, selanjutnya masjid ini tentu saja gitu, memiliki fungsi sekunder. Bahasa kita fungsi kedua, fungsi yang merupakan turunan dari fungsi utama ini. Ketika fungsi utamanya bahasa orang fungsi primer gitu, nu kudu aya, harus ada, tidak boleh hilang, tidak boleh kosong,
Maka fungsi sekunder ini hanya sekedar melengkapi, pelengkap saja gitu. Hanya sekedar menjadi pelengkap, melengkapi tentang kesempurnaan memakmurkan masjid. Kesempurnaan memakmurkan masjid. Sakali deui ini fungsi sekunder. Fungsi sekunder, fungsi kedua, bukan fungsi utama. Saya sudah tegaskan di pertemuan sebelumnya, jangan sampai kita fokus gitu. Kita fokus di fungsi sekundernya, tetapi lupa fungsi primernya, fungsi utamanya. Jangan sampai kita fokus di hal-hal lain yang bisa dilakukan di masjid, tetapi kita lupa bahwa ada satu hal, ada beberapa hal yang harus sanes bisa, yang harus dilakukan di masjid gitu. Seperti itu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ada beberapa yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi sekunder ini. Kalau lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca di beberapa buku yang khusus membahas tentang masjid. Kalau tidak salah, Persatuan Islam juga asal nama aya karya Asatid Persis gitu yang membahas tentang fungsi masjid, yang membahas tentang masjid. Nah, di sana ada secara lengkap beberapa fungsi sekunder gitu. Namun di sini saya akan sebutkan beberapa saja yang mana tercantum di dalam sejarah gitu, yang diriwayatkan di dalam sejarah di zaman Nabi SAW. Yang pertama, yang namanya masjid itu menjadi benteng pertahanan yang sifatnya moral maupun spiritual gitu. Jadi masjid teh naon? Masjid teh benteng, benteng pertahanan bagi kaum muslimin yang mana bersifat moral dan juga bersifat spiritual, yaitu semangat jihad di jalan Allah, sehingga kaum muslimin yang waktu itu jumlahnya sedikit rela mengorbankan harta, juga rela mengorbankan segenap kesenangan material mereka berdasarkan atau demi meraih izul Islam, demi berjihad di jalan Allah gitu. Jadi semangat jihadnya dikobarkan. Dikobarkan di mana? Di masjid sebagai benteng pertahanan gitu. Benteng pertahanan umat Islam. Secara moral, secara spiritual, kaum muslimin ketika saat itu nya urang apal nyalira nalika di masjid mah pasti ngan saeutik, mau mungkin loba. Nah, ketika saat itu kaum muslimin sedikit, maka mesti dikobarkan semangat jihadnya. Mesti dikobarkan semangat jihadnya. Supaya apa? Supaya mereka tidak terpaku kepada dunia ini gitu. Tidak terlalu meraih kesenangan dunia, juga mereka dapat mengorbankan berbagai hal yang bersifat material gitu, demi kepentingan kaum muslimin gitu. Punten, jadi ku fungsi anu ieu mah dengan fungsi yang seperti ini kudu nama masjid mah geus teu kudu menta-menta gitu. Masjid mah geus teu kudu menta-menta. Ustad mah kuduna tong geus teu kudu menta-menta deui ka jamaah, baik tentang pembangunan masjid atau peluasan masjid atau kemakmuran fisikal masjid, hisiah masjid, maupun tentang kemakmuran maknawiyah masjid, geus teu kudu menta-menta. Karena apa? Karena setiap misalkan 1 minggu sekali atau lebih bagus 1 hari sekali, si moral dan juga spiritualnya, semangat jihadnya baik dengan diri maupun dengan harta itu terus dikobarkan di masjid teh. Ku kieu mah moal aya nu ngaranna ustad nu menta-menta gitu. Manya ustad atuh nyokot mau membawa proposal gitu yang pembangunan masjid, membawa proposal yang pembangunan madrasah gitu. Hoyong ngadambel madrasah tempatna di masjid A gitu. Ieu mah geus kuduna teu pantes gitu ku fungsi ieu mah. Nah, masjid teh sebagai benteng pertahanan terakhir. Ku kituna di dalamnya moral dan spiritual terus dikobarkan gitu tentang semangat jihad. Semangat jihadnya terus dikobarkan. Makanya moral bangsa kita, spiritual bangsa kita akan terus terjaga gitu. Akan terus terjaga. Nuka hiji, nuka dua, ku fungsi ieu moal aya nu ngira tentang urusan naon hafiz anu good looking teh anu menyebarkan paham radikalisme gitu. Moal aya nu mengira kadinya bahwa ada hafiz yang good looking gitu.
Good looking ya Pak? Sakitu teh good looking. Jamaah ada good looking. Nah, seperti itu yang katanya menyebarkan paham radikalisme gitu. Beberapa bulan terakhir jadi rame gitu. Bahwa mereka menyamar menjadi hafiz karena good looking, kemudian hafalannya bagus, menarik simpati masyarakat. Namun yang diajarkan adalah paham radikalisme. Tak eta teh salah gitu kan. Yang seperti itu tidak benar. Karena apa? Karena yang dikobarkan itu jihad. Yang dikobarkan itu jihad, lain perang. Perang salah satu dari jihad. Jihad bisa dengan harta, bisa dengan jiwa. Gitu. Bahkan jihad yang paling besar kan melawan hawa nafsu. Gitu. Seperti itu gitu. Seperti itu. Nya nu bahasa urang mah pengajian lamun pengaosan ngan khusus gitu. Lebih khusus kepada pembangkitan moral dan juga spiritual semangat jihad. Bisi gitu. Punten pisahnya. Bisi orang mah tertarik karena pengaosan teh pedah bodorna hungkul. Bahaya. Sanes bahaya nu ngabodorna, bahaya nu tertarikna gitu. Bisi gitu. Tetapi ketika ada asatid yang memang mengobarkan semangat jihad, nyada jelas dalil nage atuh urusan jihad mah urang oge geus pada apal ngan imah dikobarkan kembali menjadi tazkiroh gitu bagi kita. Padahal itu salah satu fungsi masjid. Nabi kan di masjid teh kitu, para sahabat di masjid teh juga kitu, naon ngobarkeun jihad gitu. Contoh ketika hendak berperang dikobarkannya di mana? Di masjid gitu. Jumlahnya sekian, meh bisa menang, meh semangatna teu turun karena kan musuh jumlahnya lebih banyak. Di mana? Di masjid dikobarkanana gitu. Kan tong aya nu ngaranna naon? Salah paham tentang radikalisme gitu. Pedah ngabahas tentang jihad dikirana radikalisme gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Ayatnya sudah jelas gitu. Ayatnya sudah jelas. Beda deui kan ngajak perang-perang wae mah geus puguh radikalna gitu. Ngajak perang-perang wae mah gitu. Naon presiden togut gitu. Kafir nu pendukung presiden misalkan dan sebagainya nya geus puguh nu kitu mah. Tetapi untuk para asatid yang lain, untuk orang-orang yang mengobarkan semangat jihad bagi moral, spiritual, berbentuk harta, berbentuk jiwa, hawa nafsu, itu semuanya merupakan salah satu fungsi sekunder dari masjid. Fungsi sekunder masjid. Asatid nerangkeun tentang sodako, nerangkeun tentang semangat jihad untuk bersedekah di masjid. Tong disangka eta teh menta-menta lain. Itu menjalankan salah satu fungsi sekunder masjid gitu eta teh. Ketika misalkan kajian subuh, karena kan waktunya terbatas gitu. Jadi pasti materi yang disampaikannya juga akan terbatas. Bahwa mungkin ngebahas suatu nu panjang, ngebahas nu pondok-pondok, ngebahas tentang sedekah, infak gitu. Dikobarkan semangat jihad berinfaknya. Karena apa? Karena dia mengerti fungsi sekunder masjid gitu. Ngan urang anu ngira eta menta-menta tak urang nu teu ngartina. Karunya kasa karunya urang gitu. Teu ngarti gitu. Ustaz dikira minta-minta, wah pedah masjid pembangunan jadi ngebahas tentang sodako gitu. Lain gitu eta teh cara mainna lain gitu ya. Cara mainna lain gitu. Mata kayaknya diajar lah. Cicing lah. Cicing lah di masjid teh naon unggul salat unggul can cukup gitu. Ustaz kamari cenah nitah salat. Heeh can cukup gitu. Pan iya aspek pelengkapnya. Ini aspek pelengkapnya. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Menjadi benteng pertahanan yang bersifat moral maupun spiritual, moral maupun spiritual, yaitu membangkitkan semangat jihad di jalan Allah, baik berupa harta, jiwa maupun berjihad dengan hawa nafsu. Yang kedua, menyusun umat dan menyusun kekuatan mereka lahir dan batin. Bahasa urang mah ya berbagai kajian gitu. Menyusun kekuatan mereka dari segi kajian berarti urusannya jangan pembinaan, lain kajian biasa. Da urang mah
ngabahas kajian pasti kabayangna bodo rungkul. Tapi ini mah pembinaan. Misalkan di pemuda aya pembinaan asatid gitu kan, pembinaan pemuda. Supaya apa? Supaya nanti menjadi kader Persis yang lebih layak gitu. Meskipun ayeuna sebenarnya geus layak meureunnya. Can. Amun seuri berarti can layak. Ya, can layak lah gitu. Jadi menyusun kekuatan umat baik dari segi batin mereka gitu, baik dari segi kekuatan mereka, keilmuan mereka gitu, maupun lahiriah mereka. Berarti urusan dengan pengawasan yang bersifat pembinaan, bukan pengajian umum, tetapi pengajian yang bersifat pembinaan. Sekali di pembinaan penting, pembinaan luar biasa pentingnya. Makanya kenapa di masjid aya madrasah gitu, ngabina anak-anak. Kan dari segi batinnya mereka terus dibina, mereka terus disusun kekuatannya, kekuatan batinnya. Nu dibahas nate urusan ketauhidan gitu. Urusan misalkan tentang baca tulis Al-Qur'an gitu. Ternyata kan menyusun kekuatan supaya nanti menjadi kader yang lebih layak untuk memperjuangkan Islam gitu, untuk memperjuangkan Islam. Tah pembinaan kieu juga contoh madrasah gitu, pembinaan pemuda dan sebagainya itu merupakan salah satu dari fungsi sekunder diadakannya masjid. Misalkan aya kajian di Asadah aya meureunnya bahasa Arab gitu, naon i'rab gitu. I'rab Al-Qur'an itu kan ngabina, eta teh ngabina. Jadi Asadah teh geus ngarti fungsi sekunder masjid. Gitu juga kitu ya teh. Pembinaan seperti itu, membina untuk membangun, menyusun kekuatan secara batin. Dan juga yang perlu jadi perhatian, menyusun juga kekuatan mereka secara lahir, secara lahiriah. Matakna teu aneh lamun bagi-bagi sembako di masjid ku DKM misalkan, atau ku para agnia nu aya di dinya. Lamun DKM-na kurang ting agnia mah gitu. Kurang ting beunghar mah ku para agnia di dinya gitu. Misalkan saat sholat subuh dibagi sembako atau sudah menjadi sunnah hasanah sesudah sholat Jumat gitu, bagi makanan didinya. Eta teh fungsi sekunder lain sekedar hayang dahar-dahar gitu. Tetapi fungsi sekunder menyusun kekuatan lahir dan juga batin gitu. Menyusun kekuatan lahiriah dan juga batinia. Dan ngaranna nahwu i'rab teu bisa didahar gitu. Itu bisa dibawa balik. Jadi sangu gitu. Nyangu ku nahwu i'rab moal bisa. Komo ku usul fikih mah moal kapake, itu jang naon diajar usul fikih aya hayang nyangu mah gitu. Tetapi urusan sembako, pendanaan dilakukannya di masjid. Kekuatan umat teh gitu. Kekuatan umat itu disusun di masjid. Gitu. Biasana ayeuna meureun di balai desa dan sebagainya, meskipun sok loba kecurangan oge. Nguraukeun kecurangan di dieu cenah. Teu pantes. Gitu misalkan gitu. Biasana di dinya ayeuna mah balikeun deui ka masjid gitu, di masjid. Ayeuna mah di masjid. Sok salat heula subuh misalkan, anu kaberangan dipotong 50 gitu. Karena teu kaberangan da teu hadir, berarti moal dibere gitu teu hadir. Misalkan juga gitu. Sok sarolat Jumat, lalakina para suami, para bapak gitu. Nanti dibagi sembako misalkan. Itu bisa seminggu sekalinya, sebulan sekali atuh. Menyusun kekuatan umat. Dan Jumatan mah orang Islam atuh. Ya meskipun aya orang kafir oge sih Jumatan. Ya orang husnudzon we lah da teu bisa milah atuh orang munafik mah hese. Seperti itu, sakali deui lahir dan juga batin. Batina urang geus pada paham pisan gitu. Bahkan melebihi dari pahamna batur para asatid gitu. Komo para pemuda mah pintar membuat program gitu. Sangat-sangat pintar membuat program. Nanti jalan teu urusan jalan teu mah kelah heula. Tapi pas ngejieun programna edan eling pokona mah moal anu ngelehkeun. Nomor hiji nyarita wah geus kaciri pinter pisan. Gitu. Itu kan demi meraih atau demi menyusun kekuatan secara batin. Eta urang geus paham pisan nu batin mah. Tah ayeuna tinggal dimasukkan pelengkap yaitu secara lahirna.
di masjid oge. Jadi masjid teh bukan dikenal sebagai benteng batin saja, benteng moral dan spiritual saja, tetapi lahiriah juga akan terbangun dengan apa? Dengan dekatnya umat kepada masjid. Anu jauh ti masjid bakal sangsara, bakal jadi kitu eta teh. Tungtungna teh ngadeukeut ka masjid. Keun bae kumaha we carana heula mah mimitina. Pedah tertarik tuangeun sembakona gitu. Pertama nama gitu. Tetapi nanti lama kelamaan setelah moral dan spiritual mereka terbangun, maka mereka sendiri yang akan sadar. Engke mah moal urang nu ngaluarkeunna, tapi maranehna nu bakal ngaluarkeun. Jang keperluan masjid teh gitu. Gitu. Padahal tempat sederhana. Masjidnya bahasa urang mah nya jiga tempat we jiga geus jiga imah masjid. Ditambahan beberapa ruangan jadi we imah gitu. Da geus aya WC na mah meureun. Halamannya sudah ada, padahal ruangan gitu. Tepira ruangan seperti itu, tetapi ruangan jika gitu teh luar biasa. Luar biasa. Khotimah rahimakumullah itu poin kedua. Jadi fungsi sekunder yang kedua. Mengurus tentang pembinaan umat, pembinaannya khusus kajian pembinaan. Dan juga urusan dapur umat. Yang ketiga, membina masyarakat Islam dengan landasan tauhid. Ini yang lebih spesifik gitu. Selain dibina dengan ilmu pengetahuan yang lain, ilmu pengetahuan agama, ulumuddin gitu. Disebut ulumuddin, fikih, usul fikih, balaghah dan sebagainya. Nah, membina juga masyarakat Islam dengan landasan tauhid. Nah, ini tentu saja kita sudah paham bahwasanya kajian tentang tauhid tong leungit di masjid mah gitu. Bade sakumaha resepna urang tentang bodor gitunya, kajian bodor di masjid. Meskipun misalkan nya demi memikat heula cenah usah deh. Nya memikat teh tungtung nama jadi resep ka bodorna. Nalika dibere tentang ketauhidan jadi teresep gitu. Nah, namun jangan sampai menghilangkan tentang kajian ketauhidan ini. Kan eta landasanana, landasan urang berislam. Landasan orang melakukan berbagai perintah Allah Ta'ala dirinya, tauhid. Membina masyarakat Islam dengan landasan tauhid. Fungsi sekunder yang ini biasanya dilakukan pada saat Jumat. Khutbah Jumat. Biasanya. Karena kan khutbah Jumat sekali di waktunya terbatas gitu. Terbatas ku adat amin-amin di masyarakat, makanya yang dipertegas biasanya di Jumat itu landasan tentang ketauhidan. Ngebahas tentang naon, ngebahas tentang A, B, perlu dikaitkan dengan ketauhidan. Ngebahas tentang sholat oge perlu dikaitkan tentang ketauhidan. Sholat kan amaliyah, perbuatan. Sanes urusan ketauhidan sholat mah. Tetapi perlu dikaitkan dengan ketauhidan. Karena apa? Karena biasanya yang hadir pada saat ibadah Jumatnya itu relatif umum. Semua golongan masyarakat, yang muda, yang tua gitu. Bahkan anak-anak pun ada gitu. Nah, di sana biasanya fungsi yang ketiga ini, yaitu membina masyarakat dengan landasan tauhid, itu dilakukan. Momen nate didinya nu paling pas nama, dina Jumat. Dari kajian mah tesadiana tiasa hadir, hari Jumat mah pastina aya nu haradirna. Sok seueur. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di zaman Nabi juga, masjid salah satu fungsinya adalah sebagai tempat di mana Nabi menyampaikan wahyu, di mana Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dari Allah gitu. Supaya wahyu ini lebih merata diketahui oleh para sahabat gitu. Meskipun ada beberapa yang tidak bisa hadir karena urusan pembagian waktunya gitu, urusan dengan jadwal mereka di dapur gitu, untuk dapur mereka, tetapi selalu ada yang hadir untuk mendengarkan, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi. Tadi zaman Nabi aya eta gitu. Fungsina teh. Rasulullah banyak menyampaikan wahyu itu bukan di pasar, tetapi di dalam masjid, di masjid gitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Nabi menetapkan instruksi untuk berjuang dan berjihad itu di masjid.
ngainstruksikeun perang eta teh di masjid. Perang lawan A B C D, strategina A B C D itu di masjid. Itu di masjid gitu. Musyawarah tentang peperangan dilakukannya di masjid. Ngatur strategi di masjid gitu. Bukan di tempat kerajaan juga gitu. Di istana kerajaan sana tapi di masjid diaturna gitu. Pasukan ieu heula gitu. Pasukan ieu di mana tempatna, posisina, anu ieu engke majuna kadua gitu. Jika kitu dilakukannya di masjid. Sanes pangaosan eta mah tangtosna, tetapi instruksi berperang gitu. Memusyawarahkan strategi apa yang akan dilakukan ketika peperangan nanti. Kita sudah tahu kan peperangan Nabi ada banyak, baik yang diikuti ataupun tidak gitu. Anu terkenal ada beberapa kan. Di Kawit Badar, Uhud dan sebagainya gitu. Nah itu instruksi perangnya juga musyawarahnya dilakukan di masjid, Apa saja yang mau dibawa gitu. Perlengkapan saja nu aya, terus teh nu kurang perlengkapan naon. Nalika aya perlengkapan kurang, kemudian mengajukan sok saha nu bade nambihan gitu. Atau saha nu bade nambutkeun gitu. Seperti itu dilakukannya di masjid. Ini sekali di selain tempat nu jore-jore gitu. Bukan tempat yang biasa. Padahal jika tadi cek anak, padahal tepirangan ruangan juga gitu. Terkadang mah imah urang oge leuwih badag tinimbang masjid. Ruangan biasa, normal, daya nu aneh gitu. Tempat kita bahkan lebih bagus. Tetapi eta sangat keramat gitu istilah kasarna. Tempat itu sangat keramat. Sangat krusial, sangat istimewa. Sampai berbagai hal yang juga krusial dilakukan di masjid. Perang kan urusan menang jeung kalah, urusan Islam itu akan bangkit di dunia atau tidak gitu kan urusan perang mah. Tetapi musyawarahnya dilakukan di masjid. Di ruangan eta gitu. Di bangunan itu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah masjid. Nah, ya sebagai tempat latihan perang. Masjid adalah sebagai tempat latihan perang gitu. Ayo ku beberapa pemuda yang saya lihat di Instagram gitu. Sudah mulai digalakan itu program latihan di masjid. Latihan brigade di masjid itu. Latihan bela diri itu di dalam masjid. Itu memang sudah menjadi sunnah di zaman Nabi bahwasanya masjid sebagai tempat yang mulia itu dijadikan sebagai tempat latihan perang. Pepedangan eta teh di masjid gitu. Totonjokan eta teh di masjid gitu. Yang berbagai hal yang terkait dengan peperangan, kekuatan fisik terutama, dan mungkin atau mau senjata ke masjid mah gitu. Terutama yang terkait dengan fisik itu dilakukannya di masjid. Lapangan terbuka mah justru pilihan kedua, pilihan utama nate masjid. Lapangan terbuka mah lamun santrina loba, merenya lamun teu mah santri. Kalau muridnya banyak, tidak bisa menampung di masjid, kekarawe ka lapangan gitu. Atau yang memang latihannya perlu di lapangan, jika mau bedil, tentu itu akan di lapangan. Tetapi sisanya latihan fisik, menyusun strategi, itu dilakukan di masjid sebagai fungsi sekunder. Nah, khotiman rahimakumullah, itulah beberapa fungsi sekunder yang tercatat oleh sejarah gitu. Meski nanti di sisi lain masjid sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, katanya akad nikah, tetapi itu kalau menurut kami gitu, menurut saya pribadi itu bukan fungsi sekunder gitu. Nyata mah boleh-boleh saja gitu hungkul. Boleh dilaksanakan akad nikah di masjid. Jadi boleh-boleh saja. Dan kalau tidak salah hadis yang menyatakannya juga ada sedikit masalah gitu. Ada sedikit masalah tentang hadis lakukanlah pernikahan di dalam masjid.
ada sedikit masalah. Nah, oleh karena itu, karena hadisnya ada sedikit masalah di dalamnya, maka sanes fungsi sekunder, tetapi boleh-boleh saja. Fungsi sekunder yang tadi, 6 yang tadi. Yang pertama, mengadakan benteng pertahanan bersifat moral dan juga spiritual, terutama tentang semangat jihad dari sisi harta maupun jiwa. Jangan sampai ada salah paham tentang radikalisme, lain ngajak ngelawan pemerintah sanes, tapi ngajak berjihad, baik harta maupun jiwa. Meh siap gitu irahawai perang oge. Nya isuk pageto dajal turun kan urang can siap kumaha gitu. Jol asup we karena lingkungan dajal. Dibanding dajal mah geus pasti bakal sampurna. Jika sudah hampir seperti Tuhan gitu kan. Cek dajal nanya lira, cek hadis nanya lira. Kalau tidak dibangun semangat jihadnya, tentu orang bakal terlena ku fitnah dajal, ku ujian di dajal. Orang bakal terlena, ujung-ujungnya orang jadi we pasukan dajal gitu. Nah, matakan kudu ditonton ya, meh teu jadi pasukan dajal. Nu teu nonton berarti bakal jadi pasukan dajal. Bisa jadi kade. Kudu dibina di masjid tentang semangat jihad, teu tong leungit gitu. Yang kedua, menyusun kekuatan umat baik bersifat batinnya gitu. Kajian khusus tentang pembinaan, sekali di pembinaan. Tong kajian nu umum wae, nu masyarakat diikuti, tetapi khusus pembinaan juga perlu ada madrasah gitu. Bagi anak-anak nu usia SD, usia SMP, usia SMA, komo nu tos masuk pemuda gitu. Pembinaanna kudu aya supaya lebih kuat gitu. Menjadi kader di masa depan. Kemudian lahiriahnya juga harus ada. Makanya masjid dijadikan sebagai sokongan bantuan baik berupa dana maupun kebutuhan sehari-hari, itu dilakukan juga di masjid gitu. Dilakukan juga di masjid. Yang ketiga, membina masyarakat secara umum perihal tentang ketauhidan. Nah, ini biasa dilakukan di ibadah Jumat, nalika khutbah Jumat. Jadi segala sesuatu yang disampaikan di khutbah Jumat sebisa mungkin dikaitkan dengan akidah, dengan ketauhidan. Sebab eta kesempatan masyarakat ngarumpul seueur teh gitu. Masyarakat ngarumpulna seueur teh. Yang keempat, masjid juga di zaman Nabi sebagai fungsi menyampaikan wahyu oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, Nabi menetapkan instruksi perang, instruksi jihad, itu di masjid. Itu di masjid. Berbagai peperangan, banyaknya peperangan yang dilakukan oleh Nabi maupun oleh sahabat, ditetapkan instruksinya, dimusyawarahkan strateginya di dalam masjid gitu. Di dalam masjid. Bahkan kalau tidak salah sampai dikisahkan bahwa para sahabat yang tidak ikut musyawarah gitu, pernah menunggu Nabi dan juga sahabat yang lain yang ada di inner circle, bahasa orang lingkaran dalam, lingkaran kahiji gitu, ring kahiji. Nabi dan ring satu sahabat itu sedang merencanakan peperangan. Nah, sahabat yang lainnya yang tidak ikut menunggu Nabi di dalam masjid. Menunggu apa? Menunggu diimami sholat isya gitu. Sampai nanti di akhir sholat isya, akhirnya Nabi mengimami mereka. Berarti kalau akhir sholat isya sekarang sekitar pukul 11:30 gitu. Di sholat maghrib diantosan dugikeun ka 11:30. Karena apa? Karena sedang memusyawarahkan perang gitu. Memusyawarahkan perang. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, masjid sebagai tempat latihan perang. Melatih tentang fisik, kecakapan fisik, itu dilakukannya di masjid. Nah, khotiman rahimakumullah, dari penjelasan tersebut, penjelasan fungsi utama masjid maupun fungsi sekunder masjid, fungsi primer dan sekunder masjid, maka kita bisa ketahui bahwasanya secara global, maaf, waktu saya sudah habis sepertinya. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas lanjutan mengenai fungsi masjid ini gitu. Ketika fungsi primernya sudah ditetapkan, kemudian fungsi sekundernya juga kita sudah mengetahui. Sekali dinya primer
sekunder. Eta kudu tiasa dibedakan. Primer, sekunder. Mana nu utama, mana nu sebagai pelengkap. Tidak utama, tetapi memang dibutuhkan di dalam masjid. Itu harus dibedakan. Mana nu kudu urang lakukan, mana yang dianjurkan untuk dilakukan di dalam masjid. Ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.